Halo, yuk kita langsung aja nih. Kita mau gali lebih dalam soal buku Empowered. Fokusnya kali ini di bab 43, tentang cara memberdayakan tim platform internal. Ya, tim platform ini kan sering jadi kunci, tapi kadang kurang dipahami ya. Buku ini kan merangkum praktik dari perusahaan teknologi top. Betul, dan salah satu yang krusial itu soal tim topologi ya kan? Cara kita ngatur tim teknologi. Nah, itu dia. Gimana kita misain tim, terutama antara yang fokus ke pengguna, Itu experience teams ya namanya. ya experience teams, sama yang nyediain layanan internal, si platform teams ini. Oke, jadi tujuan kita sekarang mau bedah lebih dalam soal tim platform ini ya. Gimana cara memberdayakannya biar efektif, sesuai bab 43 itu. Sip, karena ini bukan sekedar tim teknis biasa gitu. Nah, biar pendengar juga jelas nih, bisa di-breakdown dikit nggak? Beda utamanya apa sih kedua tim ini? Oke, jadi gini, experience teams itu yang paling depan, langsung ke pengguna akhir. Pengguna akhir tuh bisa pelanggan luar, bisa juga tim internal kayak CS gitu ya. Betul banget. Mereka yang bikin fitur, tampilan, alur yang dipakai langsung sama orang. Oke, nah kalau tim platform, Tim platform ini mainnya di belakang layar. Mereka bangun dan kelola produk internal. produk internal tuh contohnya kayak API, infrastruktur. Ya, bisa API, infrastruktur, tools buat developer lain, layanan data, macam-macam. Yang pakai ya tim experience tadi, atau malah tim platform lain. Jadi mereka ini kayak fondasinya gitu ya. Bisa dibilang gitu. Fungsi utamanya itu leverage, daya ungkit. Daya ungkit, maksudnya gimana tuh? Gini, coba Anda bayangin, satu tim platform bikin satu layanan internal yang bagus dan gampang dipakai. Oke, Itu bisa bantu puluhan bahkan ratusan developer di tim experience kerja lebih cepat. Nggak perlu mikirin hal yang sama berulang-ulang. jadi mereka menyederhanakan kompleksitas teknis yang dibawanya ya. Persis, sekaligus ngurangin cognitive load. Beban kognitif. Biar tim experience bisa fokus ke masalah pengguna gitu. Nah, itu dia. Biar mereka nggak usah pusing mikirin, gimana setup servernya, gimana monitoringnya, gitu-gitu. Fokus aja ke solusi buat pelanggan. Oke, kebayang. Nah, disinilah bab 43 masuk kan? Apa nih ide utamanya? Ide fundamentalnya, dan ini penting banget, perlakukan layanan internal yang dibikin tim platform itu sebagai produk. Sebagai produk, bukan cuma sebagai tools atau infra aja. Tepat. Dan tim internal lain yang pakai layanan itu, anggap mereka pelanggan kita, pelanggan internal. Wah, ini beda banget cara mandangnya ya. Iya, ini bukan cuma ganti nama doang. Ini geser paradigma. Dampaknya gede. Jadi dari yang mungkin cuma dianggap support teknis, jadi kayak punya produk sendiri gitu ya. Betul. Punya pelanggan yang harus dipuaskan. Terus pemberdayaannya gimana? Kan seringnya tim platform cuma dikasih kerjaan teknis aja. Tolong bikinin ini, tolong setup itu. Nah, itu jebakan umumnya. Pemberdayaan yang benar, sama kayak tim produk lain, itu bukan ngasih daftar kerjaan teknis. Terus gimana dong? Kasih mereka masalah untuk dipecahkan. Masalah? Masalah bisnis gitu? Atau masalah pelanggan internal tadi? Dua-duanya bisa. Misalnya, gimana caranya biar semua tim produk bisa deploy aplikasi 50% lebih cepat? Atau gimana caranya ningkatin keandalan layanan X yang sering dipakai tim A, B, C? Jadi biarkan mereka yang cari solusi teknis terbaiknya ya, bukan kita yang dikte. Persis. Kasih masalahnya. Biarkan mereka berinovasi, cari solusi. Oke, berarti tujuan atau objektif Steam platform juga harusnya berubah dong. Harus. Nggak bisa lagi cuma uptime 99,9% atau jumlah server sekian. Itu penting, tapi bukan tujuan utama pemberdayaan. Jadi tujuannya lebih ke apa? Lebih ke outcome buat pelanggan internalnya. Contohnya, tingkat adopsi layanan internal kita naik sekian persen. Atau developer experience-nya membaik. Developer experience, maksudnya pengalaman developernya gitu ya. Ya, seberapa gampang, seberapa cepat, seberapa enak sih developer di tim lain pakai layanan kita? Itu bisa diukur dan jadi tujuan. Wah, menarik. Bahkan buku ini bilang, isu kayak kualitas jelek atau technical debt yang numpuk. Nah, itu bisa diangkat jadi tujuan tim yang strategis. Bukan cuma kerjaan bersih-bersih yang nggak kelihatan. Jadi kerjaan mereka lebih strategis dan kelihatan dampaknya ya. Betul. Fokusnya geser. Dari cuma ngirim output kayak rilis fitur platform baru ke outcome. Hasil nyata buat tim lain ya. Iya, apakah layanan kita beneran bikin tim lain lebih cepat, lebih inovatif,
lebih andal, itu ukuran suksesnya. Oke, sip. Jadi kalau dirangkum nih buat Anda yang dengerin, kuncinya itu perlakukan tim platform kayak tim produk beneran. Betul, layanannya itu produk, tim lain itu pelanggan. Kasih mereka masalah penting buat dipecahkan. Dan ukur suksesnya dari hasil nyata, outcome yang mereka bawa buat tim-tim lain di perusahaan Anda. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda pikirin sebentar. Gimana kalau Anda mulai lihat semua infrastruktur, tools, layanan internal di kantor Anda? Bukan cuma sebagai biaya yang harus ditekan. Tapi sebagai apa? Sebagai produk internal yang strategis, yang punya potensi daya ungkit luar biasa buat inovasi dan kecepatan bisnis Anda. Menarik. Perubahan cara pandang apa ya yang kira-kira perlu dilakukan dan inovasi apa yang mungkin kebuka kalau tim platform Anda benar-benar diberdayakan kayak gini? Nah, itu pertanyaan bagus buat direnungkan.